Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Wah, ini gawat begitu ya. Denny Indrayana sebut Anies Baswedan akan segera terjadi ya, jadi tersangka, segera jadi tersangka. Ada apa begitu kan? Apakah infonya A1 begitu ya? Katanya dia mendengar dari ketua DPR begitu kan, lalu membuatkan statement bahwa Anies akan dijadikan tersangka. Benarkah seperti itu? Bagaimana tanggapan KPK begitu ya terkait dengan ini ya? Terkait dengan Formula E misalnya, apa yang sebenarnya terjadi begitu kan? Sedangkan Mandalika rugi 4,6 triliun, ya sah-sah aja begitu. Kenapa Formula E tidak ada kerugian sama sekali kok mau mentersangkakan Anies? Ada apa begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Ini kacau begitu ya. Ya, kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan yang sebenarnya begitu. Apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, breaking news ya. Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi dari seorang anggota DPR ya, bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Wah, kacau begitu ya. Apa yang terjadi selama ini begitu kan? Sudah hampir 1 tahun begitu ya, untuk mencari-cari kesalahan Anies Baswedan begitu. Dan bahkan kita lihat Mandalika begitu, kok tidak ada ya perhatian sama sekali dari KPK dan BPK begitu ya. Kalau murni kerugian negara begitu kan ya tidak menjadi masalah. Sehingga misalnya 4,6 triliun begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kita perlu dicurigai di situ. Sedangkan Formula E tidak ada kerugian sama sekali, bukan memperkaya diri begitu kan. Anies Baswedan ya dalam rekam jejaknya tidak memperkaya diri dan sebagainya begitu. Ada apa begitu ya? Kok begitu ngototnya sekali begitu ketika ada Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai seorang presiden di situ begitu ya. Ini semoga bukan hoax lagi ya. TTD cebong. Ya, kemarin A1 ya terbukti meleset. Ini versi A, beberapa Bang Denny Indrayana ini. KPK nekat, penguasa nekat, rakyat akan lebih nekat lagi ya. Ini kejahatan maksimal yang dicari-cari. Semoga Allah melindungi Pak Anies dari segala fitnah dan keji gaziliman. Kalau ini terjadi Pak Anies nggak terbukti bersalah, mari turunkan sama-sama Jokowi. Wow, sudah ada yang berani mengatakan seperti itu, bayangkan begitu. Saya katakan begini. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, siapapun orangnya begitu kan. Tetapi bagi kami adalah punya hak juga ya. Bagaimana mungkin formula itu bisa ya, Anies Baswedan bisa korupsi begitu kan, memperkaya orang, memperkaya diri begitu kan ya. Apa yang sebenarnya terjadi di situ? Tidak ada kerugian negara di situ. Audit BPK sudah 3 kali sudah layak di situ begitu kan. Apa yang mau jadikan tersangka begitu? Dalam bidang apa begitu kan? Misal dalam administrasi sering orang-orang di luar sana banyak yang melakukan kesalahan administrasi, tapi bukan korupsi begitu kan. Jadi artinya apa yang selama ini saya tidak paham begitu ya. Tetapi kita lihat saja infonya apakah ini A1 atau apa begitu kan ya. Apakah Anies dijadikan musuh bersama ataukah Anies dijadikan agen untuk operasi serang labah ya, untuk menyaring sisa para oposan? Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti perkembangannya apakah ini benar-benar terjadi. Tunggu saja tanggapan KPK begitu ya. Entah apa lagi yang mereka lakukan untuk membuktikan ocehan mereka ya, bahwa capres di 2004 cuma 2 pasangan ya, Ganjar dan Wowo ya. Berulang Hasto, Luhut menyebutkan hal itu. Semoga Allah Ta'ala menjaga Anies Baswedan, amin ya rabbal alamin ya. Proses ahli hukum sebenarnya seharusnya Denny Indrayana mendukung. Jangan sampai proses hukum tersandra oleh politik. Kalau memang nggak ada salah, mengapa harus takut? Kalau takut itu berarti ada yang dilanggar. Ya betul sekali begitu kan. Anies Baswedan dipanggil KPK, dijadikan tersangsi dan saksi dan sebagainya begitu. Tidak pernah Anies Baswedan maksudnya tidak pernah takut begitu kan, selalu dihadapi dengan luar biasa di situ begitu ya. Denny ini yang bilang pemilu bakal tertutup bukan ya. Tapi kita lihat saja nanti perkembangan yang sebenarnya begitu. Kalau memang ini benar-benar terjadi, wallahu alam ya, kita mungkin ya dalam pilpres itu mungkin 2 pasangan di situ begitu ya. Kedepan akan banyak lagi isu yang dilempar seperti dari info orang dalam AB akan dibuat kalah ya dalam pencapresan.
Tujuannya agar masyarakat khususnya pendukungnya marah jika Abi memang murni kalah beneran. Satu teknik melempar isu buat untuk memarahkan keamarahan di awal. Kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu kan. Kita lihat saja bahwa perkembangan apakah yang selama ini hampir sudah lebih 1 tahun dicari-cari begitu kan, tidak ada menemukan dampak bahwa ada kerugian negara di situ begitu kan ya. Ada apa begitu? Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya, dari Tempo ya. Denny Indrayana sebut Anies Baswedan akan segera jadi tersangka. Wah, kacau begitu ya. Tempo ya, Jakarta, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan upaya penjagalan terhadap Anies Baswedan ya untuk maju pada pemilihan presiden Pilpres di 2024 terus berlangsung. Yang terbaru, Denny menyatakan mendapatkan kabar bahwa Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka. Infonya dari mana begitu kan ya? Apakah ini spekulasi si A, si B, dan si C begitu kan ya? Bagaimana tanggapan KPK? Kita tunggu saja begitu ya. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan, bukan hanya saya. Banyak yang sudah menyatakan, kata Denny melalui keterangan tertulis ya, Rabu 21 Juni 2023. Denny menyatakan bahwa dalam berbagai kesempatan, berbagai pakar telah mencium ya, gelagat ya, penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka ini sebagai skenario pemungkas untuk menjegal mantan gubernur di Jakarta itu ya, menjadi kontestan dalam Pilpres di 2024. Bahkan ya, Denny tak mengatakan ya khusus yang akan ya menjerat Anies Baswedan. Dia hanya menyatakan bahwa KPK sudah 19 kali melakukan gelar perkara ya terkait dengan kasus yang menyerat Anies Baswedan. Ini pemecah rekor kata dia. 19 kali, bayangkan begitu ya. 19 kali itu ya, siapa sebenarnya kalau dalam penyelidikan naik ke tahap penyidikan lalu kemudian tidak ada tersangka di situ, kan kacau begitu ya. Di mana-mana kalau sudah naik ke penyidikan itu kan sudah jadi tersangka begitu kan. Ya, kalau ingin mentersangkakan Anies, apa buktinya di situ begitu ya. Sebenarnya kan minimal kan 2 alat bukti kan cukup begitu kan. Tetapi sampai 1 tahun ditunggu oleh masyarakat tidak ada kabar sama sekali. Jangan-jangan ini buatan lokal ya, buatan mereka begitu kan, atau apa begitu kan ya. Nyata memang ada penjagalan luar biasa kepada Anies Baswedan. Ini benar-benar nyata kalau memang ini benar apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana begitu ya. Menurut informasi yang didapatkan oleh seorang anggota DPR, Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Anies segera ditersangkakan ya, semua komisioner sudah sepakat, kata Denny. Juru bicara KPK Ali Fikri menambahkan ya, membantah pernyataan Denny ini, mengatakan khusus Formula E hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Bahkan ya, dia memastikan lembaganya tetap bekerja lurus dan tidak terpengaruh dengan intervensi politik manapun. Apakah ini ada kaitannya dengan perpanjangan ya masa jabatan si Firly Bahuri begitu kan, terkait dengan adanya jabatan KPK 5 tahun begitu kan? Apakah ada kaitannya dengan ini begitu ya? Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun kami menghargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. Bahkan KPK pernah memeriksa Anies dalam kasus Formula E, pernah begitu kan? Ya, Anies tidak pernah takut sama sekali begitu. KPK sebelumnya tengah menelusuri kasus dugaan korupsi penyelenggara ajang balapan Formula E. Penyidik KPK pun telah mengambil keterangan dari Anies Baswedan dalam tahap penyelidikan. Penanganan kasus ini pun membuat konflik di internal KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dan sejumlah pimpinan lainnya disebut ya meminta agar kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan ya, sementara sejumlah pejabat di level deputi dan direktur tak setuju karena menganggap tidak ada tindak pidana dalam perkara ini dan belum ada alat bukti yang cukup. Itu kan sudah murni di situ begitu. Akibatnya Firly mendepak 2 anak buahnya, Karyoto dan Endar Priyantoro. Begitu kejamnya luar biasa di situ begitu ya. Keduanya dikembalikan ke Kepolisian Publik ya Indonesia dengan alasan pembinaan karir. Akan tetapi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya memberikan tempat bagi Karyoto ya, yang diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya, sementara Endar ditugaskan kembali ke KPK. Meskipun demikian ya, Firly menolak untuk menugaskan lagi Endar di KPK. Dia justru mendesak Endar dengan alasan masa tugasnya di lembaga arti rasuah tersebut ya. Hingga saat ini konflik antara Endar dan Firly pun masih memanas. Sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas dan sebagainya, tapi Denny Firly Bahuri masih lolos di situ begitu dengan kode etik di situ begitu ya. Bahkan Denny pun menyatakan tak terkejut dengan penetapan Anies sebagai tersangka. Denny menyatakan hal itu telah diramalkan 2 bulan lalu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan penetapan Anies sebagai tersangka merupakan 10 strategis Jokowi pada Pilpres di 2004.
Selain menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, Denny pun menyinggung soal penggunaan KPK oleh Jokowi untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Ia juga menyinggung soal pengambil alihan ya secara paksa ya dari Partai Demokrat ya oleh staf kepresiden Muldoko. Wah, ada apa begitu. Ini kacau begitu kalau dibiarkan begitu kan. Di mana hak rakyat sekarang begitu? Semuanya punya hak begitu kan. Tetapi kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya apakah ini benar-benar tanggapan dari Denny Indrayana terkait dengan penjagalan Anies Baswedan memang benar-benar nyata begitu ya. Tetap wallahu alam. Kita lihat saja nanti di KPK begitu bagaimana tanggapan walaupun dibantah begitu ya oleh Firly Bahuri bahwa tidak benar dan sebagainya begitu. Tapi kita lihat saja ya sampai sekarang 1 tahun lebih masih tahap penyelidikan begitu kan. Tetapi yang sudah jelas-jelas ada korupsi seperti Harun Masiku tidak diproses secara hukum. Ada apa begitu kan? Seolah-olah hukum KPK ini adalah ya tumpul ke atas begitu kan. Ada apa begitu kan? Tetapi hukum di Indonesia begitu kan, hukum dunia ya terserah Anda begitu kan mau apa yang terserah. Tetapi hukuman Allah itu lebih kejam dari segalanya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.